Hai rekan-rekan Grit Leaders, kita jumpa lagi. Kali ini saya akan membahas mengenai kecerdasan emosi. Di dalam kehidupan kita ada dua jenis rekening. Pertama adalah rekening tabungan finansial. Yang kedua, rekening tabungan emosi. Nah, kita akan memulai membahas satu persatu. Kita mulai dahulu dengan rekening tabungan finansial. Di dalam rekening tabungan finansial ada yang namanya setoran dan ada yang namanya tarikan. Semakin banyak kita store, maka otomatis rekening tabungan kita akan semakin banyak. Demikian pula hal sebaliknya. Ketika kita banyak menarik, tentu saja semakin sedikit isi dari rekening tabungan kita. Seandainya pada suatu kondisi Anda hanya memiliki tabungan sebesar 1 juta rupiah. Ingat ya, uang Anda hanya 1 juta rupiah saja. Kemudian saya meminjam uang pada Anda sebesar 500.000 rupiah. Namun kemudian saya tidak mengembalikan uang itu kepada Anda dan Anda kehilangan 500.000 rupiah. Yang saya tanyakan, bagaimana perasaan Anda ketika Anda kehilangan uang sebesar 500.000 rupiah tersebut? Tentu Anda akan merasa sakit. Pada kondisi lain, kali ini seandainya Anda mempunyai tabungan tetapi isinya 10 juta rupiah. Kemudian sama seperti kasus yang tadi, saya pinjam uang kepada Anda. Sama sebesar 500.000 rupiah. Dan dengan kondisi yang sama, saya tidak mengembalikan uang 500.000 rupiah tersebut kepada Anda. Anda pun kehilangan uang sebesar 500.000 rupiah. Bagaimana perasaan Anda? Tentu Anda akan merasa sakit. Tapi coba bandingkan rasa sakit Anda yang tadi dibandingkan dengan yang sekarang. Mana yang lebih terasa? Kita lihat pada kasus yang ketiga. Anda mempunyai tabungan sebesar 100 juta rupiah. Dan sama seperti kasus sebelumnya, saya meminjam uang kepada Anda. Tetapi kali ini saya pinjamnya bahkan lebih besar, sebesar 1 juta rupiah. Dan sama seperti tadi, saya tidak kembalikan uang itu kepada Anda. Dan Anda kehilangan sebesar 1 juta rupiah. Bagaimana rasa perasaan Anda? Mungkin sakit, tetapi jauh lebih kecil. Atau bahkan buat Anda, itu tidak apa-apa. Jika kita lihat pada kasus di atas, pada kasus yang ketiga, bukankah Anda kehilangan jauh lebih besar nilainya dibandingkan dengan dua kasus sebelumnya, yang Anda hanya kehilangan 500.000 rupiah? Tetapi, mengapa justru pada kasus yang ketiga, ketika Anda kehilangan yang lebih besar senilai 1 juta rupiah, tetapi bagi Anda tidak begitu menyakitkan? Jawabannya terdapat pada seberapa besar isi rekening tabungan Anda. Pada kasus yang pertama, Anda kehilangan 500.000 rupiah. Tapi bagi Anda itu sama dengan setengah dari tabungan Anda atau 50%. Sedangkan pada kasus yang kedua, Anda kehilangan 500.000 rupiah. Tetapi itu artinya hanya 5% dari isi tabungan Anda. Sementara pada kasus yang ketiga, memang Anda kehilangan lebih besar, 1 juta rupiah. Tetapi jika dibandingkan dengan isi tabungan Anda, itu hanya berarti 1% saja. Nah, inilah yang membedakan ketiga kasus tersebut. Kita bahas yang kedua. Kita membicarakan rekening bank emosi. Kalau tadi kita membicarakan rekening bank finansial, kali ini kita bicarakan mengenai rekening bank emosi. Pada prinsipnya, rekening bank emosi ini sama dengan rekening bank finansial. Ada setoran, ada juga tarikan. Setoran adalah semua hal-hal yang bersifat positif,
Seperti misalnya memberikan dukungan pada teman kita, menghormati, menghargai, memberikan semangat, memberikan keyakinan orang, menumbuhkan kebersamaan, atau kita mengucapkan terima kasih, menyampaikan salam, memberikan pujian, dan sebagainya. Itu semua adalah hal-hal positif. Sementara, apa itu yang bersifat tarikan? Tarikan adalah semua hal-hal yang bersifat negatif atau kebalikan dari tadi yang positif. Seperti apa? Ketidaktulusan, tidak jujur, bekerja setengah hati, pura-pura, emosi yang berlebihan, suka gosip, membicarakan orang lain, menyakiti perasaan orang lain, dan sebagainya. Sama juga dengan kasus rekening bank finansial. Semakin banyak setoran atau hal positif yang kita lakukan, otomatis rekening di dalam diri kita atau yang namanya rekening bank emosi kita semakin banyak atau bisa dikatakan semakin kaya. Tetapi sebaliknya, semakin banyak tarikan atau hal negatif yang kita lakukan, tentu saja rekening tabungan kita akan semakin sedikit. Nah, ketika itu terjadi, rekening kita semakin tipis atau bisa dikatakan semakin miskin secara rekening bank emosi. Pada kasus ini, ketika seseorang memiliki rekening bank emosi yang begitu miskin, maka hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang menyakitkan bagi orang tersebut akan dirasakan menjadi begitu luar biasa. Pengaruhnya menjadi begitu kuat. Kesakitannya jadi begitu besar. Ketika melihat orang berbisik-bisik dan menatap dirinya, dia akan berpikir, wah, ini orang pasti sedang membicarakan dirinya. Oh, ini orang membenci saya. Oh, orang ini begitu sinis kepada saya, dan sebagainya. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki rekening bank emosi yang kaya, mungkin dia melihat hal yang sama, melihat ada dua orang yang sedang berbicara, berbisik-bisik sambil menatap dirinya. Tapi, buat orang ini, dia akan melihat secara berbeda. Dia akan melihat bahwa dua orang itu adalah orang yang sedang membicarakan hal-hal yang menyenangkan tentang dirinya, atau mungkin mengagumi dirinya. Dalam suatu sesi seminar yang terdiri dari keluarga-keluarga. Pada waktu itu begitu banyak anak-anak yang ikut serta. Namanya juga anak-anak. Mereka berlarian ke sana ke sini, teriak-teriak, membuat keributan. Pada saat itu sedang sesi seminar. Kemudian saya tanya kepada peserta seminar, apa yang mereka rasakan ketika melihat anak-anak tersebut berlarian ke sana ke sini, berteriak-teriak. Dalam kondisi tersebut, tentu akan ada dua kelompok yang berbeda. Pertama, mereka yang melihat anak-anak tersebut begitu nakal, mengganggu, mengacaukan semua konsentrasi para peserta, membuat suasana menjadi tidak nyaman. Tapi pada kelompok yang lain, mereka berpikir bahwa itu anak-anak sangat wajar. Bahkan mereka lucu, mereka ceria, dan mereka menciptakan suasana yang ramai. Itulah kira-kira gambaran mengenai rekening bank emosi. Ada suatu istilah, ketika kita melihat bayangan yang gelap, maka di baliknya terdapat sinar yang terang. Mereka yang memiliki kehidupan emosi yang miskin terpaku pada bayangan yang gelap. Sementara mereka yang memiliki kekayaan emosi, mereka bisa membalikkan badannya karena mereka tahu ketika mereka melihat suatu bayangan yang gelap, maka mereka sadar, mereka tahu pasti bahwa di baliknya terdapat sinar yang terang. Dalam kesehariannya, mereka yang memiliki rekening bank emosi yang kaya, mereka dapat dengan tenang melihat permasalahan. Mereka mampu bertahan di dalam kesulitan. Mereka tidak mudah dijatuhkan, tidak mudah terpancing emosinya, dan dapat melihat dengan jernih permasalahan.
Sebaliknya, mereka yang miskin secara emosi, mereka mudah terpancing emosinya, tidak mampu berpikir dengan jernih, mudah dihasut. Sebagai contoh, ketika bencana alam di Fukushima pada tahun 2011 di Jepang, pada saat itu Jepang mengalami bencana yang luar biasa hebat, gempa bumi, sekaligus terdapat tsunami dan juga kebocoran reaktor nuklir. Kita lihat apa yang terjadi dengan masyarakatnya di sana. Mereka dapat tetap tenang, antri ketika membeli makanan. Para pedagang tidak menaikkan harga dan mencari keuntungan sesaat pada saat kesulitan. Masyarakat tidak ketakutan, tidak berlomba-lomba mengumpulkan makanan, tidak memborong barang-barang, tetapi tetap saling menghormati satu dengan yang lain. Mengapa mereka begitu tenang? Itu karena secara budaya mereka telah memiliki budaya kecerdasan emosi yang tinggi. Pada kasus perorangan, kita juga sering melihat orang yang terkena musibah. Bahkan bukan hanya musibah kecil, bukan hanya satu, tapi mereka bisa tetap tenang, tetap tersenyum. Sementara ada orang yang hanya terkena musibah yang kecil atau masalah yang kecil mungkin. Mereka seperti sudah mengalami sebuah bencana yang begitu besar, seolah mereka tidak bisa mengatasi permasalahannya. Dan mungkin masalah itu hanya karena putus cinta. Jadi kesimpulannya, teman-teman great leaders, kita harus terus berinvestasi, melakukan setoran secara emosi sebanyak-banyaknya, agar rekening tabungan emosi kita semakin kaya. Semakin kita memiliki rekening emosi yang kaya, maka masalah besar tidak akan sampai menghancurkan kehidupan Anda. Apalagi ketika masalah-masalah yang kecil, mungkin bahkan tidak mengganggu Anda. Bagaimana caranya? Banyak cara untuk mengumpulkan rekening emosi yang positif. Tapi cara paling mudah adalah senyuman. Ketika Anda banyak tersenyum, semakin banyak Anda melakukan senyuman, maka rekening emosi Anda akan semakin kaya. Karena itu, marilah kita tersenyum. Sebagai penutup, saya ada satu quotes yang sangat indah. Bukan karena hari indah, maka kita menjadi bahagia. Tetapi, karena Anda bahagia, maka hari-hari akan terasa indah. Demikian apa yang kita pelajari kali ini tentang kecerdasan emosi. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua. Salam Great Leaders, saya Hengki Ong dari Human Capital Solution Indonesia.